Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai ada yang berbeda dari konferensi pers, setelah pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar. Pelatih PSM, Bernardo Tavares, menemui para jurnalis sambil membawa laptop. Duel pekan ke-9, BRI Liga 1 2024/2025 itu, berakhir dengan skor 1-1. PSM unggul dulu berkat Yuran Fernandes, sedangkan Persebaya membalas melalui tendangan bebas, eksekusi Mohamed Rashid di injury time. Bernardo Tavares membawa laptop ingin menunjukkan sebuah video. Dia merasa ada satu momen timnya harusnya dapat penalti. Momen itu terjadi di pertengahan babak kedua, saat Kadek Raditya melanggar Yuran Fernandes di kotak penalti. Sayangnya, wasit Chandra tidak menganggap itu pelanggaran. Momen ini sempat membuat Tavares muntap, dan mengamuk dari pinggir lapangan. Protes itu berlanjut di ruang konferensi pers, namun dengan nada yang lebih pelan. Silakan cek sendiri, ini seharusnya penalti. Kalau wasit bisa memberikan pelanggaran, seperti ini di luar kotak penalti. Kenapa tidak kalau terjadi di dalam? Jadi kapan harusnya terjadi penalti? Ada banyak kesalahan wasit, ucap Tavares. Banyak keputusan aneh. Secara keseluruhan, kepemimpinan wasit Chandra memang banyak mengundang tanda tanya. Dia kerap membuat keputusan aneh, seperti membiarkan pemain yang cedera mendapat perawatan di dalam lapangan, alih-alih menyuruhnya keluar dulu. Dalam berbagai momen, wasit juga membiarkan pertandingan terhenti begitu saja, terutama saat pemain mengeluh kesakitan. Hal itu membuat situasi kian memanas, apalagi skor dalam kondisi sama kuat 1-1. Protes tak direspons. Saat Tavares protes dari pinggir lapangan, tak ada respons dari Chandra. Dia meminta melakukan pengecekan VAR, namun permintaan itu tak diluluskan. Kami mencoba memenangkan pertandingan. Memberikan penalti untuk PSM itu rasanya seperti keajaiban. Setiap pertandingan, selalu ada situasi seperti ini. Padahal sudah ada VAR, makanya cek VAR sekarang, ucap Tavares. Secara keseluruhan, duel ini menunjukkan pertandingan yang menarik. Kedua tim mampu saling menyerang. PSM yang tampil tanpa kekuatan penuh, justru memberi kejutan, dengan berhasil mengimbangi permainan Persebaya. Persebaya punya supporter luar biasa. Atmosfer pertandingan juga bagus. Kami beruntung mencetak gol dulu di babak pertama. Saya kira pertandingan ini berjalan tidak mudah, dan Persebaya juga bermain baik, tutur pelatih asal Portugal itu. Di lain sisi, di balik hasil tersebut, pelatih Persebaya Paul Munster menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja wasit yang memimpin pertandingan. Usai laga, Munster melontarkan kritik tajam terhadap wasit yang menurut dia tidak konsisten dan lambat dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Puncak kekecewaannya muncul ketika gol yang dicetak oleh pemain asing PSM, Yuran Fernandes pada menit ke-16. Sebab hal itu tidak diikuti dengan pengecekan VAR, meskipun ada indikasi offside. Gol Yuran Fernandes tidak dicek dengan VAR, mengapa? Apakah itu offside? Saya tanya wasit, tetapi tidak ada jawaban. Wasit tetap membiarkan situasi berjalan tanpa kendali, ujar pelatih asal Irlandia Utara itu. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa penggunaan VAR di Stadion GBT jauh dari optimal. Ini membuat kami terus-menerus membicarakan soal wasit, setiap pertandingan dan tidak ada perubahan yang nyata, tutur Paul Munster. Untuk itu, ia menyinggung rendahnya kualitas wasit di Liga 1 Indonesia, yang menurutnya, tidak mengalami peningkatan dari musim ke musim. Ia bahkan membandingkan kualitas wasit Liga 1, dengan mereka yang bertugas di Liga 2 dan Liga 3. Kapan kami akan mendapatkan wasit yang benar-benar bagus di Liga 1? Saya tidak tahu. Kualitas liga ini tidak akan pernah meningkat, jika kita terus-menerus berbicara soal keputusan wasit yang buruk, kata pelatih berlisensi UEFA Pro itu. Saya mencintai Indonesia dan sepak bolanya, tetapi kenyataannya ini tidak baik. Bukan hanya saya, supporter juga kecewa, dan ini terjadi di setiap pertandingan, katanya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.